Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La halla wa la quwata illa billah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ingatlah bahwa di dunia ini ada kehidupan, bahkan ada pula yang namanya kematian. Dan kematian adalah takdir yang sudah pasti dan bahkan tidak bisa dinegosiasikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim sebanyak 3 kali, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Bahkan Allah berfirman juga dalam Al-Quranul Karim, wa likulli ummatin ajal. Setiap manusia punya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kepadamu yang namanya kematian, maka tidak dapat kau tunda, tidak bisa kau majukan, bahkan tidak dapat kau undurkan. Kematian sendiri juga merupakan gerbang pertama yang harus kita lewati untuk mencapai akhirat. Prosesnya tidak mudah, karena baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la ilaha illallah inna lil mauta la syakarah. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut. Sebagaimana kita ketahui bersama, sakitnya dahsyatnya sakaratul maut bagaikan 300 tusukan pedang yang menembus ke dalam dada. Juga diibaratkan bagaikan seekor kambing yang dikuliti secara hidup-hidup. Ketika nyawa kita dicabut, napas kita akan tersenggal, mulut terkunci, bahkan anggota badan kita tanpa daya, dan pintu tobat pun tertutup. Dan pada saat itu, tak ada yang bisa menghindarkan kita dari yang namanya sakaratul maut. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tanyakanlah pada diri kita sendiri, sudah siapkah kita menghadapi yang namanya kematian? Sudah cukupkah bekal yang kita miliki selama ini? Dan pantaskah kita untuk bertemu Rabb kita, Allah Rabbul Jalil? Layakkah kita untuk ditempatkan di dalam surganya beserta kemewahan di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang senantiasa mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat, sehingga kita bisa mati dengan yang namanya husnul khotimah, mati dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bunyi ayat yang terdapat dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Pemirsa, dimanapun Anda berada, yang insya Allah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama kita renungkan nasihat dari Malaikatul Jibril alaihi salam yang disampaikan lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga merupakan nasihat buat kita umatnya baginda Nabi. Jibril alaihi salam mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah dengan sesuka hatimu, hiduplah bagaimana menurut mau dan gayamu, tapi ingat, suatu saat kau pasti akan mati. Nasihat yang kedua disampaikan oleh baginda Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu.
Cintailah apa yang ingin engkau cintai. Suatu saat pasti akan kau tinggalkan. Kemudian nasihat yang ketiga, kerjakanlah apa yang ingin engkau kerjakan ya Muhammad. Ya Muhammad wa'mal ma syi'ta, kata Jibril, kerjakanlah apa yang ingin engkau kerjakan. Tapi ingat, suatu saat pasti akan ada balasannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita dipanggil oleh kubur setiap hari. Setiap hari kita dipanggil oleh kubur dengan panggilan yang pertama, wahai manusia, aku adalah rumah yang penuh dengan kegelapan. Gelap gulita yang begitu mencekam juga menakutkan. Maka selama engkau hidup, hidupkan dua amalan yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga perbanyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya solat 5 waktu. Panggilan kubur yang kedua, wahai manusia, aku adalah rumah orang yang sendirian. Jadikanlah aku sebagai teman baikmu dengan memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaatul uzma oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan banyak terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.